mau mendengarkan firman Tuhan. Kita juga nanti akan melihat hasta karya dan kita juga akan melihat ayat hafalan minggu kemarin. Oke? Dan sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan Tuhan, kita mau berdoa dulu semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa kembali Tuhan beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan, meskipun masih secara online, tapi kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah adik-adik yang ada Tuhan. Berkati seluruh adik-adik Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah Joy Itu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau jaga lindungi mereka Tuhan, dan terus beri semangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati dari awal pertemuan hingga akhirnya, kami serahkan Tuhan yang di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kami mau tes dulu suaranya ya. Joy Kids, yes. Joy Kids, yes. Joy Kids, Joy Kids, Joy Kids, yes, yes, yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan.
selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi lebih lagi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau terus memberkati untuk firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya duduk lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Kanoni. Shalom. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Adik-adik udah berucap syukur hari ini? Ketika adik-adik berdoa bangun pagi tadi, sudah mengucap syukur? Kita berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan napas hidup buat kita, oksigen yang gratis, kita sehat, kita kuat, semua itu karena anugerah Tuhan. Hari ini Kanoni mau cerita. Dengarkan baik-baik ya. Ada anak kecil kelas 4 SD. Siapa di sini yang kelas 4? Dia selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Namanya Andoy. Dia tinggal di desa Milaor, Kamarin Sur di negara Filipina. Setiap hari untuk ke sekolahnya dia harus berjalan melintasi daerah yang jauh sekali. Dia harus melintasi daerah-daerah yang berbatu dan menyeberangi jalan yang sangat berbahaya. Setiap kali ia berhasil menyeberang jalan raya itu, dia selalu mampir ke sebuah gereja yang ada di seberang jalan. Andoy selalu mampir ke gereja untuk apa adik-adik?
dia berdoa sama Tuhan. Tindakan ini diamati oleh pendeta Agathon karena ia merasa terharu dengan sikap Andoy yang lugu dan beriman tersebut. Suatu hari ketika Andoy hendak masuk ke dalam gereja, pendeta itu menyapanya. "Selamat pagi Andoy, apa kabarmu? Kamu mau berangkat sekolah ya?" Kemudian Andoy menjawab, "Iya Pak Pendeta," balas Andoy sambil tersenyum. Kemudian Bapak Pendeta tadi berkata, "Mulai sekarang Bapak akan membantu dan menemani kamu menyeberang jalan raya." Andoy dengan tersenyum dia berkata, "Iya, makasih Bapak Pendeta." Lalu pendeta itu berkata, "Sekarang apa yang akan kamu lakukan di gereja ini?" Andoy berkata, "Aku hanya ingin menyapa Tuhan Yesus sahabatku." Lalu pendeta itu berkata, "Baiklah." Lalu ia meninggalkan Andoy untuk memberikan kesempatan Andoy melewatkan waktunya bersama dengan Tuhan. Tapi pendeta itu penasaran apa yang dikatakan Andoy, sehingga pendeta itu bersembunyi di belakang altar untuk mendengarkan apa yang Andoy bicarakan. Andoy berkata-kata kepada Tuhan, "Engkau tahu Tuhan, kalau ujian matematikaku hari ini sangat buruk. Tapi aku tidak menyontek loh Tuhan, walaupun teman-teman yang lain semuanya menyontek. Kalau ayahku hari-hari ini sedang mengalami paceklik, jadi yang bisa aku makan hanya kue. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa makan kue. Tapi aku melihat ada anak kucing yang kelaparan. Lalu aku memberikan kue aku yang terakhir kepadanya karena kasihan Tuhan. Lucunya, aku gak begitu lapar. Lihat sepatuku, ini yang terakhir. Minggu depan mungkin aku tidak bisa berjalan memakai sepatu lagi. Engkau tahu Tuhan, sepatunya akan segera rusak. Tapi tidak mengapa, aku tetap dapat pergi ke sekolah tanpa sepatu. Tuhan, kata orang-orang kami akan mengalami musim panen yang susah bulan ini. Karena beberapa teman kami, mereka sudah berhenti sekolah. Tolong bantu mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa bersekolah lagi. Oh iya, Engkau tahu Tuhan, ibuku memukulku lagi. Sakit sekali Tuhan. Tapi aku bersyukur aku masih memiliki seorang ibu. Dan sakit ini nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Tuhan, aku tahu Engkau mampu menyembuhkan lukaku. Nih di sini, sambil Andoy menunjukkan luka sakitnya. Tapi Tuhan, tolong ya jangan marahi ibuku, karena dia sedang lelah dan khawatir memikirkan kebutuhan makanan dan biaya sekolah aku. Itulah mengapa ia memarahi aku. Oh iya Tuhan, aku sedang menyukai seorang gadis yang cantik di kelasku. Menurutmu, apa ia suka sama aku nggak ya? Bagaimanapun juga, aku tahu bahwa Engkau tetap menyukaiku dan aku tidak perlu jadi siapapun. Engkau tetap menyukai aku dan untuk menyenangkan hatimu, aku sangat rindu sekali. Engkau adalah sahabatku. Oh ya Tuhan, sebentar lagi hari Natal. Engkau berulang tahun. Apa engkau gembira? Tunggu ya, aku akan memberikan hadiah kejutan untuk engkau. Aku harap engkau menyukainya.
Aku harus pergi sekarang. Selamat siang, Tuhan. Kemudian Andoy segera berlari keluar dan memanggil Bapak Pendeta Agaton. Bapak, aku sudah selesai berbicara pada sahabatku Tuhan Yesus. Sekarang Anda bisa menyeberangkan aku. Lalu Bapak Pendeta itu menyeberangkan Andoy. Kegiatan tersebut berlangsung setiap hari tanpa absen. Andoy tidak pernah absen. Nah, kemudian Bapak Pendeta itu berbagi cerita kepada sidang jemaatnya pada hari Minggu bahwa ada seorang anak yang karena iman dan kepercayaannya yang tulus dan murni kepada Allah, dan ia selalu mengucap syukur. Akhirnya Natal tiba, tapi Bapak Agaton sakit dan dia harus dirawat ke rumah sakit. Sehingga kepemimpinan gereja saat itu diserahkan kepada 4 wanita tua yang tidak pernah tersenyum, galak adik-adik, dan selalu menyalahkan segala sesuatu yang diperbuat orang lain. Hari ini tanggal 25 Desember, 4 wanita tua tadi sedang berada di gereja. Tiba-tiba masuklah Andoy ke dalam gereja, hendak menyapa sahabatnya seperti biasa ya adik-adik ya. Kemudian Andoy berkata, "Halo Tuhan, aku..." Tiba-tiba 4 wanita tadi berkata, "Kurang ajar ini anak bocah. Apa nggak kelihatan kalau kami sedang berdoa? Keluar sana, keluar, keluar." Wah, Andoy diusir adik-adik. Kemudian Andoy terkejut dan heran. Saya nggak pernah diusir oleh Bapak Pendeta Agaton. Andoy berkata, "Di mana Bapak Pendeta? Dia seharusnya membantu aku menyeberangkan aku di jalan raya yang bahaya itu. Dia selalu menyuruhku mampir lewat pintu belakang gereja karena aku mau menyapa sahabatku. Hari ini hari ulang tahunnya. Aku punya hadiah yang istimewa untuk Tuhan." Ketika Andoy hendak akan mengambil hadiah itu, ketika Andoy akan mengeluarkan hadiahnya buat Tuhan, tiba-tiba seorang dari 4 wanita tua tadi, dia menarik kerahnya. "Ayo keluar dari gereja ini." Lalu Andoy dengan sedih dan bingung, dia berpikir sebentar, tidak ada pilihan lain. Aku harus menyeberang seorang diri. Lalu Andoy bersiap untuk menyeberang. Di situ ada tikungan yang tidak kelihatan. Ada sebuah bus yang melaju dengan kencang, dan Andoy mulai menyeberang sambil melindungi hadiah buat Tuhan tadi di dalam bajunya. Dia berjalan dan tiba-tiba brak! Apa yang terjadi adik-adik? Ya benar, Andoy tidak bisa menghindari bus tadi dan akhirnya Andoy tertabrak dan Andoy tewas seketika. Kemudian orang-orang berlarian, "Wah, ada kecelakaan, ada tabrakan." Lalu semua orang berkerumun mengelilingi tubuh Andoy yang sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba ada seorang pria yang berbaju putih dengan wajahnya yang lembut, namun penuh air mata, dan ia langsung memeluk Andoy dan dia menangis. Orang-orang heran, siapa dia ya? Lalu orang-orang bertanya, "Maaf Tuan, kalau boleh tahu Tuan adalah keluarga dari bocah yang malang ini? Apa Anda mengenalnya?" Lalu pria tadi berkata, "Oh iya, anak ini namanya Andoy. Ia adalah sahabatku." Lalu pria tadi yang memakai baju putih, dia mengangkat Andoy dan dia membawa hadiah dari sakunya Andoy. Dan
kemudian lalu menggendongnya dan membawa Andoy pergi. Malamnya Bapak Pendeta Aguston menerima kabar yang begitu mengejutkan mengenai kecelakaan Andoy. Setelah ia sembuh, beberapa hari kemudian dia datang ke rumahnya orang tua Andoy dan berbicara, menanyakan apa yang terjadi dan bagaimana orang tuanya mengetahui Andoy kecelakaan. Kemudian mama dan papanya bercerita kepada Bapak Pendeta tadi. Dia bercerita bahwa ada seorang pria yang berbaju putih yang membawanya ke rumah Andoy. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun karena sepertinya ia sangat berduka. Kami tidak mengenalnya, tetapi sepertinya dia sangat mengenal Andoy. Kehadirannya penuh dengan kedamaian dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia membelai rambut Andoy dan kemudian dia mencium kening Andoy dan dia membisikkan sesuatu kepada Andoy. Bapak Aguston penasaran, apa yang dia bisikkan? Andoy berkata bahwa pria yang baju putih tadi membisikkan kepada Andoy, dia mengucapkan terima kasih buat kadonya. Sekarang kamu akan berjumpa dengan aku dan engkau akan bersama denganku. Ayah, Andoy dan ibunya penuh dengan damai sejahtera karena dia percaya Andoy sudah berada dalam surga. Begitupun dengan Bapak Pendeta Aguston yang tidak bisa menahan air matanya karena dia percaya yang berkata-kata itu adalah Tuhan Yesus. Karena Andoy tidak punya sahabat lain selain Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Andoy sekarang sudah berada dalam surga. Adik-adik rindu berada di dalam surga? Tentu ya. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Andoy karena dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap waktu dia berbicara dengan Tuhan. Kita juga bisa berbicara dengan Tuhan melalui doa. Dalam firman Tuhan juga ada seorang yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, yaitu Bapak Abraham. Saat itu Abraham dikasih tahu sama Tuhan bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan karena sungguh jahat kota itu. Dan keponakan Abraham yaitu Lot dan keluarganya ada di kota itu, sehingga Abraham dia berdoa syafaat kepada Tuhan. Abraham berkata, bagaimana jika sekiranya ada 50 orang yang benar, apakah kota itu akan dilenyapkan dan tidak akan diampuni? Lalu Tuhan berkata, jika aku mendapati 50 orang benar di kota Sodom, aku akan mengampuni. Kemudian Abraham kembali berkata, Tuhan, bagaimana kalau kurang dari 5 aja dari 50, yaitu 45 orang? Apa Tuhan akan mengampuni? Tuhan berkata, ya, saya akan mengampuni. Kemudian Abraham kembali berkata, Tuhan, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, kalau didapati di sana ada 30 orang benar, Tuhan akan memusnahkan. Kemudian Tuhan menjawab, aku tidak akan memusnahkannya. Kemudian Abraham berkata kembali, bagaimana kalau 20 orang benar ada di kota itu, apa Tuhan akan memusnahkan? Kemudian Tuhan kembali menjawab, aku tidak akan memusnahkannya. Dan kemudian juga Abraham berkata yang terakhir, katanya jangan kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi saja, ada 10 orang didapati di sana orang benar, apa Tuhan akan memusnahkannya? Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya. Abraham berdoa syafaat kepada Tuhan karena di kota Sodom yang akan dihancurkan itu ada Lut keponakannya.
karena Abraham mengasihi Lut dan keluarganya sehingga memohon kepada Tuhan. Namun karena tidak ada 10 orang benar di hadapan Tuhan, akhirnya kota Sodom tetap dimusnahkan. Namun firman Tuhan berkata, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lut dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu. Nah adik-adik, karena doa Abraham, akhirnya Lut diselamatkan melalui perantaraan malaikat. Lut dan keluarga disuruh berlari untuk meninggalkan kota yang akan dimusnahkan Tuhan. Mereka berlari, namun istrinya dia tidak taat perintah untuk terus berlari dan tidak menoleh ke belakang. Namun istrinya dia menoleh ke belakang dan akhirnya dia menjadi tiang garam karena tidak taat. Adik-adik harus taat firman ya. Nah adik-adik, kita mau belajar dari kisah ini untuk memiliki belas kasihan melalui doa-doa kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Mari adik-adik kita berdoa semuanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah mengajarkan kami untuk kami mengasihi keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi melalui doa kami Tuhan. Kami berdoa bagi mama, papa, adik, dan kakak kami. Kau Allah memberkati dan memelihara kehidupan dan mencukupi setiap keperluan kebutuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota yang kami kasihi, kota kami Sumedang, beri kesejahteraan, berikan kedamaian, terlebih Tuhan sembuhkan Tuhan dari setiap virus-virus corona yang mengganggu setiap kota dan bangsa kami. Di dalam nama Yesus, Allah pulihkan, Allah sembuhkan. Berkati bangsa negara kami, dunia ini Tuhan, biarlah penuh dengan kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, beri kami kepintaran, kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, ini ayat hafalan minggu ini ya, Mazmur 122 ayat 6. Kakak tunggu videonya. Pinky, Joko juga mau sering berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, sahabat Joko. Iya, Pinky juga. Kita harus terus berdoa ya teman-teman. Oh iya, ini hasil karya dan hafalan minggu ini ya. Kita lihat yuk. Ini dia nih hasil karya anak-anak Joy Kids tugas minggu kemarin. Wah, keren-keren ya, pada hebat-hebat. Waduh, kakak seneng banget nih, pada keren-keren semua. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu buat jugalah. Wah, hebat ya, anak kelas kecil juga ngirimin video ayat hafalan. Keren. Buat adik-adik yang lainnya yang kelas kecil bisa minta bantuan mama ya untuk menghafal dan memvideo ayat hafalannya. Berbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 1, sabarlah seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh balas dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu berbuatan jagalah demikian. Amin. Nah, kalau kalian rajin mengirim ayat hafalannya dan hasil karyanya sama guru-guru, dicatat loh dan dapat bintang. Nanti Natal hadiahnya spesial deh. Hebat kalian. Kolose 3 ayat 13 sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat juga demikian. Amin. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mengampuni terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat
Oke, jangan lupa ya minggu depan dikirim lagi foto dan videonya. Nanti kakak tampilin lagi deh. Oke, jangan lupa ya, kakak tunggu. Adik-adik, hari ini kita akan membuat hastakarya kota yang terbakar. Hari ini ceritanya tentang Sodom dan Gomora ya. Adik-adik, sekarang kita membuat hastakaryanya. Nah, bahan yang kita perlukan kertas, spidol, lem, dan gunting. Pertama kita akan membuat kotanya. Kertas ini kita bagi dua. Kita gunting. Nah, kemudian kita gambar kotanya berbentuk kotak-kotak ya. Ini benteng kotaknya. Ada yang tinggi, ada yang adik-adik gambar, adik-adik gunting ya. Jadi seperti ini kita lakukan pada kertas yang satunya lagi, adik-adik gunting ya. Setelah kita gunting tadi, kita akan membuat apinya. Caranya kita lem bagian atasnya aja ya adik-adik ya. Setelah itu kita tempel di kertas yang berwarna api ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menggambar apinya. Bisa menggunakan spidol. Lalu kita gunting. Nah, sudah jadi kota dan apinya. Kita bisa hias adik-adik ya. Sebelumnya kita juga melakukan hal yang sama seperti kertas yang satunya lagi. Yang satunya sama ya adik-adik ya. Adik-adik lem. Kemudian adik-adik tempel. Dan gambar apinya. Lakukan seperti yang tadi. Lalu gunting. Adik-adik selesai, jadi bisa hiasi ya. Kita membuat kertas warna lain. Dan kita bentuk kotak-kotak. Adik bisa hias pada benteng kotaknya ya. Mulai dihias seperti ini. Adik-adik juga bisa membuat pintu.
Setelah ini kita sambung ya adik-adik ya. Sehingga ini menjadi satu bagian. Setelah tersambung ini kita lipat ya adik-adik ke bagian dalam. Nah, kemudian di antara ini untuk sambungannya kita lipat ya adik-adik. Sedikit aja untuk lem. Lalu kita lem. Nah, sudah jadi adik-adik. Ini menjadi kota yang terbakar. Jika adik-adik tidak memiliki kertas berwarna, adik-adik bisa membuatnya di kertas yang putih. Adik-adik warnai. Tahapannya seperti yang tadi adik-adik membuat dulu kotanya, kemudian adik-adik hiasi dan warnai, kemudian adik-adik gunting dan adik-adik lipat. Lipat dua, kemudian dilipat bagian ujungnya, adik-adik lem sambungannya dan adik-adik gabungkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik ya. Adik-adik bisa membuatnya seperti ini. Kota yang terbakar. Juga seperti ini adik-adik ya. Jadi bisa membuatnya dan juga seperti ini. Oke, sampai minggu depan. Selalu berkarya meskipun adik-adik di rumah. Kita gunakan waktu untuk berkarya. God bless you. Gimana adik-adik? Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga udah lihat hashtag karya dan ayat hafalan. Nah, jangan lupa ya, ayat hafalan minggu ini dan hashtag karya minggu ini kalian lakukan ya di rumah ya. Walaupun kita masih beribadah di rumah, kita harus tetap semangat. Kita juga harus terus ajak teman-temannya buat beribadah. Gereja Anak Jaikit GPDI Sumedang. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.